Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kali ini saya akan mengulas isi buku Badai Pasti Berlalu. Ya, kali ini saya membahas tentang berjudul 4 kebiasaan orang kaya yang sebetulnya tidak banyak orang ketahui. Tapi ini sebetulnya sederhana, tapi nggak semua orang bisa melakukan. Nah, apa saja kebiasaannya setelah yang satu ini? Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Nah, 4 kebiasaan orang kaya tersebut saya ambil dari buku Badai Pasti Berlalu. Kalau lihat dari daftar isi, halaman 23. Nah, di sini itu bercerita tentang 4 habit orang kaya ya. Nah, kalau bicara 4 habit atau 4 kebiasaan orang kaya tersebut, kalau dari halaman 23, kalau saya review di sini banyak sekali isi-isi yang bagus sekali. Nah, kebiasaan yang pertama adalah sebetulnya orang kaya itu pasti suka yang namanya menunda kenikmatan atau delay gratification. Kalau bicara soal menunda kenikmatan, itu pasti mereka membeli barang yang mereka butuhkan. Mereka tidak membeli barang yang mereka tidak butuhkan. Jadi yang selalu saya katakan beli fungsi bukan beli gengsi. Jadi kalau beli barang itu tidak berfungsi, maka barang itu mereka tidak akan beli gitu. Tapi kalau barang itu berfungsi, mereka pasti akan beli. Ya, dan mereka pakai itu karena memang betul-betul fungsinya itu bagus. Ya, jadi ketika mereka membeli menunda kenikmatan, jadi bukan hari ini gajian terus uangnya dihabiskan makan di kafe, setiap hari makan di restoran dan akhirnya habis tidak ada uang yang tersisa. Orang kaya tidak akan lakukan itu. Yang kedua adalah research. Research lah, yaitu mereka tuh suka melakukan research. Contohnya ketika mereka membeli sebuah barang, mereka lihat dulu fungsinya itu apa, nilainya untuk apa. Jadi nggak mungkin mereka tuh beli untuk sesuatu yang mereka tidak gunakan. Itu sudah jelas tidak mungkin. Makanya kebiasaan orang kaya tersebut, contohnya, menurut dia kalau beli iPhone itu berfungsi, dia akan beli. Tapi kalau menurut dia ada fungsi lain selain iPhone, dan dia bisa temukan di Android, dia akan beli Android. Dia nggak akan beli iPhone, itu contohnya. Ya, jadi seringkali banyak orang itu berpikir bahwa mereka tuh betul-betul fungsi utama daripada cuman gengsi. Nah, sedangkan orang-orang yang tidak kaya, mereka mengutamakan gengsi untuk terlihat kaya. Gitu. Yang ketiga adalah compound interest. Ya, jadi mereka tuh menggulung keuntungan mereka, melipat gandakannya. Bisa digunakan untuk apa? Mereka bukan beli untuk konsumsi, tapi mereka lipat gandakan. Terutama mereka lipat gandakan dalam bisnis. Jadi kalau ada keuntungan, keuntungannya akan dikembalikan untuk perputaran bisnisnya. Itu orang-orang kaya. Ataupun mereka letakkan di investasi yang akan bunga berbunga. Contohnya diletakkan di bank, contohnya. Atau misalkan diinvestasikan ke reksadana, contohnya. Atau diinvestasikan ke properti contohnya, atau 3 cara menabung yang benar. Diinvestasikan ke properti, diinvestasikan ke saham, diinvestasikan juga ke logam mulia, emas contohnya. Nah, itulah yang disebut dengan compound interest, dan itu akan terus berkembang dan berkembang biak. Dan yang keempat adalah, keempat kebiasaan orang kaya adalah melihat peluang dimanapun, kapanpun. Ya, kapanpun, dimanapun. Jadi mereka tuh jeli melihat peluang. Di mana ada masalah, dia menangkap peluang di situ. Contohnya, ketika COVID ini contohnya, banyak orang-orang kaya mereka akan produksi rempah-rempahan ya, supaya menghangatkan badan. Atau misalkan musim hujan, dia sudah punya payung. Musim Valentine contohnya, dia akan produksi bunga mawar. Jadi dia selalu melihat peluang. Nah, itu makanya orang kaya cara berpikirnya memang di atas orang rata-rata. Nah, demikian konten sederhana ini. Pembahasan saya memang sederhana tapi tidak mudah dilakukan. Pertanyaan saya adalah, bukan cuma Anda dengar, apakah Anda mau melakukan? Kalau Anda mau melakukan, you will be the next billionaires. Ya, jangan lupa like-nya dan sukses selalu and salam hebat luar biasa.